Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, bukan karena mendung, tapi karena asap kendaraan dan debu proyek yang tak pernah berhenti. Udara terasa berat, menusuk dada, dan menyelimuti kota dengan bau besi terbakar. Di tengah hiruk pikuk itu, berdiri sebuah masjid kecil yang dindingnya mulai kusam dimakan waktu, Masjid Al-Makmur, satu-satunya tempat yang masih terasa teduh di tengah hiruk polusi kota. Dari kejauhan, terdengar batuk kecil seorang lelaki tua yang berjalan terlatih sambil membawa sapu lidi di tangannya. Dialah Kiai Rahman, imam masjid yang sudah puluhan tahun menjaga rumah Allah itu seorang diri. Setiap sore, meski paru-parunya sudah lemah, Kiai Rahman tetap menyapu halaman masjid sambil menatap langit yang kian gelap. Ya Allah, ampuni kami, manusia yang merusak bumimu, gumamnya lirih. Ia lalu melangkah ke dalam masjid, mengumandangkan azan dengan suara serak namun penuh getar keikhlasan. Suara itu menggema di antara gedung-gedung tinggi dan deru kendaraan. Di luar, orang-orang hanya melirik sejenak lalu kembali menatap ponsel, seolah suara azan hanyalah gema masa lalu yang tak berarti lagi. Belum sempat Kiai Rahman memulai salatnya, tiba-tiba suara sirene meraung keras memecah suasana. Beberapa mobil polisi berhenti tepat di depan masjid. Seorang perwira muda turun tergesa, menutup hidung dengan kain karena udara begitu pekat. Pak, kegiatan di sini harus dihentikan dulu. Kami sedang tangani laporan gangguan lalu lintas, katanya keras. Kiai Rahman menoleh pelan, menatap sang polisi dengan tatapan penuh tenang. Nak, kami hanya beribadah. Jalan ini milik semua makhluk Tuhan, termasuk mereka yang mencari kedamaian. Namun sang polisi, Arman, sedang emosi. Ia baru saja kehilangan rekan kerjanya karena sesak napas akibat polusi. Kemarahannya menumpuk, dan tanpa sadar, ia menendang ember air wudhu di depan masjid. Air tumpah, mengalir di lantai dan membasahi kaki Kiai Rahman. Kalian malah tambah bikin repot. Dunia ini sudah kacau, dan kalian masih sempat berdoa. Teriaknya penuh amarah. Beberapa warga di sekitar masjid mulai berkerumun, tapi tak satu pun berani mendekat. Suasana menegang. Kiai Rahman hanya tersenyum, meski dadanya sesak oleh debu dan sakit hati. Ia menatap Arman dengan lembut. Nak, jangan biarkan hatimu tertutup seperti langit hari ini. Polusi ini bukan hanya dari udara, tapi dari amarah dan kesombongan manusia. Kalimat itu membuat Arman terdiam sesaat, tapi genggaman tangannya pada borgol masih erat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah menara masjid. Debu-debu berterbangan, namun justru terasa dingin dan sejuk. Suara azan yang belum sempat diselesaikan oleh Kiai Rahman seakan dilanjutkan oleh gema alam, membuat semua yang mendengar menunduk dalam diam. Arman yang berdiri di depan masjid tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Lututnya lemas, dan pandangannya kabur. Ia merasa seolah waktu berhenti, dan di antara kepulan asap dan cahaya matahari yang menembus celah debu, ia melihat wajah Kiai Rahman yang tersenyum damai. Tuhan tidak marah padamu, nak, suara itu terdengar lembut namun dalam, dia hanya ingin kau mendengar lagi panggilannya. Tubuh Arman jatuh berlutut di depan masjid. Suara sirene berhenti, angin mereda, dan hanya terdengar isak tangis pelan dari seorang manusia yang mulai menyadari, bahwa di balik polusi dan kemarahan dunia, masih ada cahaya yang menuntun menuju ketenangan sejati. Ketika Arman membuka matanya, pandangannya buram. Ia terbaring di ruang perawatan rumah sakit, dengan selang oksigen menempel di hidung. Di telinganya masih terngiang suara azan yang kemarin menggema di tengah polusi, seolah gema itu hidup dalam pikirannya. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya lirih. Seorang perawat berkata, ia ditemukan pingsan di depan masjid dengan napas hampir berhenti. Ajaibnya, setelah Kiai Rahman memegang kepalanya dan berdoa, tubuh Arman perlahan kembali bernapas. Namun hingga kini, ia masih merasa sesuatu berubah dalam dirinya, bukan fisiknya,
tapi hatinya. Beberapa hari kemudian, Arman kembali mendatangi masjid itu. Langit masih kelabu, tapi kali ini ia melihatnya dengan cara berbeda, seolah debu dan asap itu bukan sekadar kotoran, melainkan cermin dari batinnya yang dulu penuh amarah. Di halaman masjid, Kiai Rahman tengah menyapu dengan tenang seperti biasa. Saat melihat Arman datang, beliau hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu membuat dada Arman sesak, tapi bukan karena polusi, karena penyesalan. Ia berlutut di depan Kiai Rahman, menunduk dalam-dalam. "Pak Kiai, saya yang kemarin, saya sudah keterlaluan," ucapnya sambil menahan tangis. Kiai Rahman menepuk bahunya lembut. "Nak, manusia memang mudah marah pada hal yang tidak ia mengerti. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan kedua bagi hati yang mau kembali." Kata-kata itu menembus ke dalam jiwa Arman seperti air yang menenangkan bara. Mereka lalu duduk di beranda masjid, di bawah cahaya matahari yang tembus samar melewati debu. Kiai Rahman bercerita tentang kesabaran, tentang bumi yang sesak karena ulah manusia, dan tentang hati yang bisa menjadi sejuk bila dibersihkan oleh keikhlasan. Arman mendengarkan tanpa menyela, matanya berkaca-kaca, dadanya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja dalam kekerasan. Malamnya, Arman tak bisa tidur. Di dalam gelap, ia bermimpi berdiri di padang luas yang diselimuti asap hitam. Dari kejauhan muncul cahaya yang lembut, menerangi jalannya. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok Kiai Rahman berjalan di depan, melantunkan doa dengan suara yang sama seperti azan hari itu. Cahaya itu mendekat, menyinari dadanya, dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Ketika terbangun, matanya basah, tapi hatinya damai. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil berbisik, "Ya Tuhan, apa ini pertanda?" Keesokan harinya, tanpa seragam, tanpa borgol, Arman datang kembali ke masjid dengan pakaian sederhana. Ia duduk di saf belakang, menatap jamaah yang sedang salat subuh. Saat takbir berkumandang, dadanya bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dalam diam, ia memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau memang Tuhan yang telah menunjukkan aku jalan ini, maka bersihkanlah hatiku seperti Engkau membersihkan udara hari itu." Dan sejak saat itu, hidup Arman tak lagi sama, sebab di balik polusi kota yang menyesakkan, ia telah menemukan udara paling murni, keimanan. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi awal baru bagi Arman. Ia mulai rajin datang ke masjid, bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk belajar. Setiap sore, ia duduk bersila di hadapan Kiai Rahman, mendengarkan ayat-ayat suci dibacakan dengan lembut, seperti alunan air di tengah gurun kering. Setiap kata terasa menembus dinding batinnya yang selama ini keras oleh dunia kepolisian. Namun perubahan itu tak luput dari perhatian rekan-rekannya. Beberapa mulai berbisik, menganggap Arman sudah berubah arah, tak lagi seperti dulu yang tegas dan dingin. Tapi Arman hanya tersenyum. Ia tahu, ketegasan sejati kini bukan lagi tentang kekuatan menundukkan orang lain, melainkan menundukkan ego sendiri. Suatu pagi, ketika ia hendak menuju masjid, mobil dinas berhenti di depan rumahnya. Komandan dan dua polisi lain turun dengan wajah tegang. "Arman, kami dengar kau sering ke masjid itu. Apa kau sekarang sudah ikut-ikutan jadi orang suci?" tanya komandannya sinis. Arman menunduk, mencoba menahan amarah yang dulu mudah meledak. "Saya hanya belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik, Pak," jawabnya pelan. Tapi jawaban itu justru memicu tawa mereka. "Kau lupa siapa dirimu. Polisi harus tunduk pada aturan, bukan pada doa," bentak sang komandan sebelum meninggalkannya dengan tatapan menghina. Saat mobil itu pergi, Arman hanya menatap langit yang mulai mendung, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena iba, bukan pada dirinya, melainkan pada mereka yang belum melihat cahaya. Sore harinya, ia kembali ke masjid dengan langkah berat. Kiai Rahman yang melihat wajah murung Arman langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. "Nak, jalan menuju kebenaran memang tidak selalu disambut dengan bunga. Kadang, durinya lebih banyak daripada wangi harumnya." Arman menatap mata sang kiai,
menahan getar di suaranya. Apakah saya salah, Pak Kiai? Saya hanya ingin tenang, tapi dunia malah menjauh dari saya. Kiai Rahman tersenyum lembut. Nak, jika dunia menjauhimu karena kebenaran, maka yakinlah, Tuhan sedang mendekat. Malam itu, Arman berwudu dengan air yang mengalir lembut, lalu berdiri di tengah masjid yang sunyi. Cahaya lampu remang memantul di wajahnya yang tenang. Di luar, suara kendaraan masih menderu, tapi di dalam masjid, hanya ada ketenangan. Ketika ia bersujud, tiba-tiba dadanya terasa hangat, bukan panas, tapi seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa Tuhan benar-benar mendengarnya. Dalam sujud panjang itu, Arman berbisik, "Jika ini ujianmu, aku siap. Karena aku telah menemukan makna hidupku bukan dalam seragamku, tapi dalam sujudku." Keesokan paginya, Arman bangun dengan hati yang lebih kuat. Ia tahu, perjalanannya baru dimulai. Dunia mungkin masih penuh polusi, kemarahan, dan cemooh, tapi kini ia tidak lagi takut. Ia tersenyum saat melihat pantulan wajahnya di kaca jendela. "Dulu aku hanya menghirup udara, tapi sekarang aku menghirup makna," ucapnya lirih. Ia mengenakan jaket dinasnya kembali, tapi kini dengan niat berbeda, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melayani dengan hati yang telah dibersihkan oleh cahaya iman. Beberapa minggu setelah tekad barunya terbentuk, hidup Arman terasa lebih damai namun juga lebih sunyi. Rekan-rekannya menjauh, sebagian bahkan menertawakannya di balik punggung. Namun Arman tak membalas dengan marah. Ia belajar menundukkan diri, menenangkan hati dengan zikir, dan setiap malam ia datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian kecil yang dipimpin Kiai Rahman. Di sanalah ia merasa diterima tanpa syarat, di tempat sederhana, di antara orang-orang biasa yang wajahnya bersih oleh keikhlasan. Tapi di balik ketenangan itu, Tuhan tengah menyiapkan ujian yang lebih besar. Suatu malam, saat langit kota dipenuhi asap pabrik dan lampu jalan yang redup, terdengar suara gaduh di luar masjid. Sekelompok orang datang dengan wajah marah, memprotes keberadaan masjid kecil itu yang dianggap mengganggu lalu lintas dan tidak layak di tengah kawasan industri. Salah satu dari mereka adalah rekan Arman sendiri, polisi senior bernama Baskoro, yang dulu menjadi atasannya. "Rahman, tutup masjid ini, kau tidak punya izin resmi," teriaknya sambil menendang papan nama masjid hingga jatuh. Kiai Rahman tetap tenang, berdiri di tangga dengan tangan terlipat di dada. "Masjid bukan ancaman, Nak. Ini rumah Tuhan, bukan milikku," jawabnya lembut. Tapi suasana semakin panas. Arman yang mendengar keributan itu segera keluar dan mencoba menenangkan mereka. "Pak Baskoro, tolong tenang. Jangan gunakan kekuasaan untuk merusak tempat ibadah," ucapnya tegas namun sopan. Namun, Baskoro justru menatapnya tajam. "Kau sekarang di pihak mereka. Lihat dirimu, Arman, kau sudah lupa siapa yang membesarkanmu." Bentakan itu disusul dengan lemparan batu kecil ke arah masjid. Kiai Rahman berusaha melindungi pintu, tapi tiba-tiba dadanya terasa sesak. Tubuhnya lemah, dan ia jatuh bersandar di dinding. Arman berlari memeluknya. "Pak Kiai. Istighfar, Pak Kiai," serunya panik. Baskoro dan orang-orang itu mulai mundur, tapi suasana berubah menegang, udara tiba-tiba menjadi berat, angin berhenti, dan langit mendadak bergetar. Tiba-tiba kilatan cahaya putih menembus awan kelabu, menyinari masjid kecil itu. Semua yang hadir menatap ke langit dengan ngeri dan takjub. Cahaya itu begitu lembut namun menenangkan, seperti selimut yang menutupi kegaduhan. Kiai Rahman yang terbaring lemah membuka matanya dan tersenyum kepada Arman. "Nak, Tuhan selalu punya cara untuk menenangkan hati yang gelisah," bisiknya sebelum menutup mata perlahan, wajahnya damai seolah tertidur dalam sujud panjang. Arman menangis keras, memeluk tubuh sang guru, sementara cahaya itu perlahan memudar meninggalkan wangi lembut di udara, seolah langit baru saja menurunkan rahmatnya di tengah kota berdebu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyentuh Masjid Al-Makmur. Berita tentang cahaya misterius itu menyebar cepat. Banyak yang datang, termasuk Baskoro, yang kini tampak murung dan menyesal.
Arman tetap datang setiap hari, menjaga masjid dan meneruskan pengajian kecil yang dulu dipimpin Kiai Rahman. Setiap kali azan berkumandang, hatinya bergetar mengingat malam ajaib itu. Ia tahu, Tuhan telah memperlihatkan tanda bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan hati yang tertidur. Di bawah langit yang kembali cerah setelah hujan turun semalaman, Arman berdiri di depan masjid dengan air mata haru. Engkau telah memanggil guruku, ya Allah, kini biarkan aku melanjutkan tugasnya di bumimu. Hari-hari setelah kepergian Kiai Rahman terasa begitu sunyi. Masjid Al-Makmur kini tak lagi sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi saksi dari kisah keajaiban yang membuat banyak orang datang dengan hati bergetar. Arman, yang dulu dikenal keras dan penuh amarah, kini duduk di tempat imam setiap subuh, melantunkan ayat suci dengan suara bergetar. Warga sekitar sering menatapnya tak percaya, seorang polisi yang dulu menentang, kini menjadi penerus sang kiai. Tapi bagi Arman, itu bukan tentang kehormatan, melainkan amanah. Di setiap lantunan doa, ia selalu memohon agar diberi kekuatan untuk menjaga warisan sang guru, kedamaian. Suatu hari, ketika ia sedang membersihkan halaman masjid, seorang pria datang dengan langkah ragu. Wajahnya tak asing, Baskoro, mantan komandannya, berdiri di depan pintu dengan mata sembab. Arman, suaranya bergetar, aku datang, bukan sebagai atasanmu, tapi sebagai manusia yang ingin minta ampun. Arman menatapnya lama, hatinya berperang antara masa lalu dan keikhlasan. Namun kemudian, ia tersenyum, menepuk bahu Baskoro dengan lembut. Pak, pintu masjid ini tidak pernah menolak siapapun yang ingin berubah. Baskoro menunduk, air matanya jatuh ke lantai ubin masjid yang dulu pernah ia injak dengan amarah. Di hari itu, dua hati yang pernah berselisih akhirnya bersujud bersama di tempat yang sama, dalam satu arah, satu doa. Sejak hari itu, masjid kecil itu menjadi pusat perubahan. Polisi, warga, bahkan para pekerja pabrik yang dulu tak pernah peduli kini datang untuk mendengarkan ceramah dan belajar mengaji. Arman tak menganggap dirinya guru, ia hanya menyampaikan apa yang dulu diajarkan Kiai Rahman, bahwa cahaya Tuhan tak pernah hilang, hanya tertutup oleh debu kesombongan manusia. Ia mengajarkan dengan contoh, bukan dengan kata-kata. Setiap kali ia menolong warga yang butuh bantuan, atau menenangkan anak-anak yang bertengkar, orang-orang merasa seperti melihat kembali sosok Kiai Rahman melalui dirinya. Suatu malam, ketika Arman sedang sendiri di masjid setelah salat Isya, angin berhembus lembut membawa aroma melati. Ia menutup matanya, dan dalam kesunyian itu, seolah ia mendengar suara yang amat dikenalnya, suara sang guru. Nak, tugasmu belum selesai. Teruskan cahaya ini hingga langit kembali bersih. Arman tersenyum, menatap menara kecil yang dulu dijaga sang kiai. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang bercampur syukur. Ia tahu, Kiai Rahman tidak pernah benar-benar pergi, beliau hanya berpindah tempat, dari dunia yang berdebu ke cahaya yang abadi. Pagi berikutnya, langit kota tampak berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, udara terasa segar, awan tampak putih, dan burung-burung terbang rendah di atas kubah masjid. Warga yang lewat menatap ke langit dengan heran, seolah bumi ikut berzikir bersama mereka. Arman berdiri di depan masjid dengan wajah teduh, menatap ke langit sambil berbisik, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan keajaiban-Mu bukan melalui langit, tapi melalui hati manusia." Ia lalu menunduk, bersujud lama di lantai masjid yang dingin, sementara sinar mentari pagi menembus jendela, menyinari wajahnya. Di bawah langit yang kini bersih, cahaya warisan Kiai Rahman telah hidup dalam diri Arman, dan dunia pun ikut bernafas kembali. Senja itu turun perlahan di atas atap Masjid Al-Makmur. Cahaya jingga memantul di kubah kecil, seolah langit sendiri ikut menunduk dalam sujud. Arman duduk di beranda masjid, menatap horizon yang mulai memerah. Udara sore itu berbeda dari biasanya, lebih hangat, lebih tenang, dan lebih damai. Di hadapannya, anak-anak kecil berlari sambil tertawa, suara mereka menggema di antara dinding masjid yang dulu pernah diselimuti debu.
Hatinya terasa penuh, seolah seluruh perjuangan dan air mata yang ia lalui kini berbuah ketenangan. Namun di balik ketenangan itu, Arman merasakan sesuatu di dadanya, sebuah getar lembut, seperti panggilan halus yang ia kenali, panggilan menuju pertemuan yang lebih tinggi. Malam itu, setelah salat Isya, masjid kembali hening. Jamaah telah pulang, hanya tersisa Arman yang duduk bersandar di tiang kayu sambil memandangi lampu minyak yang redup. Ia membuka Al-Quran peninggalan Kiai Rahman, kitab yang sudah usang, namun wangi kertasnya masih sama. Jarinya menyentuh halaman yang dulu sering dibacakan oleh sang guru, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Q.S. Ali Imran, 139. Air matanya mengalir. Ia tersenyum lirih. Pak Kiai, saya sudah berusaha menjaga cahaya itu. Tapi jika saatnya tiba untuk saya beristirahat, saya siap. Ketika angin malam berhembus, ia berdiri perlahan menuju tempat imam, membenarkan sajadahnya, dan bersujud panjang. Suasana terasa begitu sunyi, hanya terdengar detak jam tua dan dengungan listrik yang samar. Dalam sujud itu, Arman memohon, "Ya Allah, jangan biarkan cahayamu padam dalam hati manusia. Jika Engkau berkehendak, ambillah aku dalam keadaan bersujud di rumah-Mu." Suaranya parau, namun penuh ketulusan. Lalu ia diam lama, begitu lama hingga tubuhnya tak lagi bergerak. Di wajahnya terpancar senyum damai, seperti seseorang yang baru saja bertemu dengan sang kekasih sejati. Pagi menjelang, warga menemukan Arman masih bersujud di tempatnya. Sajadahnya basah oleh air mata, dan wajahnya bersinar lembut di bawah sinar fajar. Tak ada duka di antara mereka yang menyaksikan, hanya haru yang menggetarkan. Baskoro, yang kini menjadi sahabat dekatnya, memeluk Al-Quran peninggalan sang kiai dan berbisik dengan mata merah, "Engkau telah menyusul gurumu, Arman, semoga surga menyambutmu dengan damai." Tangisan lembut memenuhi masjid kecil itu, bukan karena kehilangan, tapi karena mereka tahu, dua jiwa mulia telah menanam benih keimanan yang tak akan mati. Beberapa tahun kemudian, Masjid Al-Makmur tetap berdiri kokoh, kini lebih ramai dari sebelumnya. Anak-anak yang dulu belajar mengaji kini menjadi imam muda, dan di dinding depan terukir kalimat sederhana. Cahaya tak pernah padam, hanya berpindah dari hati ke hati. Setiap kali senja turun dan azan berkumandang, seolah langit kembali memantulkan kisah dua hamba Allah yang saling mewariskan cahaya, Kiai Rahman dan Arman, dua nama yang kini dikenang bukan karena kematian mereka, tapi karena doa yang mereka tinggalkan di bawah langit yang dulu penuh polusi, dan kini telah menjadi langit yang bersih oleh iman. Tahun-tahun berlalu, dan kota itu perlahan berubah. Jalanan yang dulu dipenuhi asap kini mulai tertata. Pohon-pohon tumbuh di tepi jalan, dan udara terasa lebih sejuk. Orang-orang mulai menatap langit dengan rasa syukur, bukan lagi dengan keluhan. Di tengah perubahan itu, Masjid Al-Makmur tetap menjadi saksi bisu dari kisah dua hamba yang pernah hidup dalam kesederhanaan namun meninggalkan jejak abadi. Di dinding masjid tergantung dua foto hitam putih, Kiai Rahman dan Arman, dua wajah teduh yang kini menjadi simbol kedamaian bagi seluruh warga. Tak ada satu hari pun masjid itu sepi, karena setiap azan yang dikumandangkan seolah memanggil bukan hanya manusia, tapi juga kenangan tentang keikhlasan. Suatu sore, seorang anak kecil bernama Raffi berdiri di halaman masjid sambil menatap foto-foto itu. "Ayah," katanya pada pria parubaya di sampingnya, "benarkah dulu kota ini penuh asap? Benarkah ada cahaya turun dari langit?" Sang ayah tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Benar, Nak, dan cahaya itu bukan hanya turun dari langit, tapi juga muncul dari hati manusia yang mau berubah." Anak itu tersenyum polos, lalu berlari ke dalam masjid untuk ikut belajar mengaji. Di matanya, tak ada lagi sisa gelap masa lalu, hanya semangat untuk meneruskan kisah yang telah ditanam oleh mereka yang datang sebelumnya. Seperti matahari yang selalu terbit setelah malam panjang, cahaya itu kini hidup dalam generasi baru. Ketika malam turun, suara azan maghrib menggema lembut di udara yang jernih. Angin membawa suara itu jauh ke perkampungan,
menembus dinding rumah, bahkan ke hati yang sedang gundah. Di dalam masjid, jamaah berdiri rapi, dan imam muda yang kini memimpin salat menunduk penuh khusyuk. Tak ada yang tahu, di antara hembusan angin itu, seolah terdengar bisikan lembut dua suara yang dulu pernah mengguncang langit dengan doa, suara Kiai Rahman dan Arman, berzikir bersama dalam keabadian. Mereka telah tiada, tapi setiap gema azan dan setiap langkah menuju sajadah adalah bukti bahwa doa tidak pernah mati. Beberapa warga percaya, setiap kali hujan turun di sore hari, ada wangi melati yang lembut tercium di sekitar masjid. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi semua yakin, itu tanda bahwa roh-roh saleh masih menjaga tempat itu dengan kasih. Di langit yang perlahan berwarna ungu keemasan, seekor burung kecil melintas di atas menara, suaranya melengking indah, seolah ikut bertasbih. Dunia mungkin terus berubah, tetapi iman dan kasih akan selalu menemukan jalannya untuk hidup di tengah hiruk-pikuk zaman. Karena Tuhan tak pernah jauh, hanya menunggu manusia menengok ke dalam hatinya. Beberapa tahun setelah wafatnya Kiai Rahman dan Arman, Masjid Al-Makmur menjadi tempat yang tak pernah sepi. Jamaah datang bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk mengenang kisah dua insan yang telah menyalakan obor iman di tengah kabut dosa dan polusi. Setiap kali hujan turun, langit di atas masjid selalu memantulkan cahaya lembut berwarna keemasan, cahaya yang tak dapat dijelaskan oleh siapapun. Para ilmuwan menyebutnya fenomena alam, tapi para jamaah yakin itu adalah berkah Tuhan, tanda bahwa doa mereka yang tulus masih bergema di langit. Suatu malam, seorang lelaki muda bernama Rizal, seorang perwira polisi baru, datang ke masjid itu. Ia berjalan perlahan, membawa seragamnya yang masih berbau kaku, namun matanya tampak gelisah. Ia mendengar cerita tentang Arman, seorang polisi yang dulu tersentuh oleh hidayah, dan hatinya bergetar. Apakah benar Tuhan bisa memaafkan siapapun, bahkan aku? Tanyanya dengan suara bergetar kepada imam muda yang kini menggantikan Kiai Rahman. Imam itu menatapnya lembut dan menjawab, ampunan Allah lebih luas dari langit yang kamu lihat malam ini, nak. Kau hanya perlu datang dengan hati yang benar. Kalimat itu membuat Rizal menunduk dan menangis dalam diam, air matanya jatuh di sajadah yang sama tempat Arman dahulu bersujud untuk pertama kali. Ketika Rizal menegakkan salat malam itu, sebuah perasaan hangat menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan udara yang sejuk, tapi juga lembut, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam sujudnya, ia merasa seolah ada cahaya turun dari kubah masjid, cahaya yang membasuh segala kegelisahan. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi atap dan halaman masjid, sementara petir menyambar jauh di langit. Namun di dalam masjid, tak ada ketakutan, hanya kedamaian. Rizal bergetar dan bersujud lebih dalam. Dalam sujud itu, ia mendengar bisikan lirih di hatinya, kau tak sendiri, nak. Kami telah menunggumu, dan ia tahu, itu suara dua jiwa yang telah mendahuluinya, Kiai Rahman dan Arman. Ketika salatnya usai, Rizal duduk lama dalam diam. Hujan berhenti, dan udara terasa bersih, seakan seluruh kota baru saja dimandikan oleh rahmat. Dari arah mihrab, seberkas cahaya tipis memantul ke dinding, membentuk siluet dua sosok berdiri, satu berpakaian jubah putih, satu berseragam polisi, seolah sedang tersenyum kepadanya. Rizal tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, malam itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah tanda bahwa iman tidak pernah mati, hanya berpindah hati dari satu hamba ke hamba lain. Sejak malam itu, Rizal berhenti mencari kedamaian di luar dirinya. Ia menjadi sosok yang rendah hati, sering membantu warga tanpa pamrih, dan setiap kali ia azan di masjid itu, suaranya bergetar oleh keikhlasan. Suatu kali, ketika ia berdiri di depan jamaah, ia berkata dengan mata yang berkaca, aku tak pernah mengenal Kiai Rahman atau Arman, tapi setiap langkahku kini adalah warisan mereka. Jamaah terdiam, dan sebagian meneteskan air mata. Di luar, langit kembali bersih, seolah Tuhan tersenyum, dan dari balik kubah masjid, seberkas cahaya lembut turun, cahaya yang kini menetap di hati mereka yang beriman. Malam itu,
Langit tampak berbeda dari biasanya. Kota yang kini bersih dari polusi diterangi cahaya bulan purnama yang lembut. Di Masjid Al-Makmur, ribuan jamaah berkumpul memperingati malam Isra Miraj. Suara zikir menggema, berpadu dengan lantunan ayat suci yang mengalun dari pengeras suara. Imam muda yang memimpin acara itu, ditemani Rizal, sang polisi yang kini telah menjadi panutan, berdiri di depan mimbar dengan wajah teduh. Tak seorang pun menyangka, malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan, malam di mana langit dan bumi seolah menyatu dalam satu kalimat suci, Subhanallazi asra bi abdihi. Ketika doa bersama dimulai, angin lembut berhembus dari arah timur. Lampu-lampu masjid bergetar, dan udara di dalam ruangan menjadi sejuk luar biasa. Tiba-tiba, cahaya putih keemasan muncul dari puncak kubah masjid, perlahan menembus langit malam. Jamaah terperangah, sebagian meneteskan air mata, sebagian sujud spontan tanpa kata. Dari arah cahaya itu, tampak dua siluet samar, satu bersorban putih, satu berseragam polisi, berdiri bersebelahan, seolah sedang menatap jamaah dengan senyum lembut. Subhanallah, itu Kiai Rahman dan Arman, bisik seorang tua dengan suara bergetar. Suasana masjid berubah menjadi lautan tangis dan takbir. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, tapi semua tahu, keajaiban itu nyata. Cahaya itu terus membesar, menyinari atap rumah-rumah di sekitar masjid. Dari langit tampak awan bergerak membentuk kalimat, La ilaha illallah. Semua warga keluar rumah, memandang langit dengan rasa takjub dan gentar. Di tengah pemandangan itu, Rizal berlutut, air matanya mengalir deras. Ya Allah, bisiknya, Engkau benar-benar Maha Pengasih. Engkau hidupkan hati kami dengan cahayamu. Tiba-tiba, seberkas sinar jatuh tepat di dadanya. Tubuhnya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena damai yang tak terlukiskan. Ia merasakan getaran yang sama seperti Arman dulu, getaran iman yang menyelimuti seluruh jiwanya. Malam itu, seluruh kota sujud dalam satu waktu, seakan bumi ikut tunduk bersama manusia kepada Sang Pencipta. Ketika fajar tiba, cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan jejak seperti bintang-bintang kecil di sekitar kubah. Tak ada yang tersisa selain ketenangan luar biasa. Burung-burung terbang rendah, dan aroma melati memenuhi halaman masjid. Seorang anak kecil menunjuk ke langit dan berkata polos, "Lihat, ayah," langitnya tersenyum. Dan memang, di balik awan tipis, muncul gradasi warna keemasan yang seolah membentuk senyum lembut. Malam keajaiban itu pun menjadi sejarah. Sejak saat itu, setiap malam Isra Miraj, kubah Masjid Al-Makmur selalu memancarkan cahaya lembut, seakan mengingatkan manusia bahwa iman tak pernah padam, hanya berpindah dari satu hati yang ikhlas ke hati yang lain. Rizal kemudian menuliskan kejadian itu dalam buku catatan kecilnya. Di halaman terakhir ia menulis, Kiai Rahman menanam, Arman menyiram, dan aku hanya menjaga agar pohon itu tetap hidup. Jika suatu hari aku tiada, semoga generasi setelahku menyirami dengan doa. Ia menutup bukunya, menatap langit yang mulai terang. Dalam keheningan subuh itu, suara azan pertama berkumandang lembut. Allahu Akbar, suaranya menembus kabut pagi, membangunkan jiwa-jiwa yang sempat terlelap. Di bawah kubah yang masih memantulkan sisa cahaya malam, dunia terasa damai, dan iman, sekali lagi, menjadi cahaya paling abadi di atas bumi. Waktu terus berjalan, Arman perlahan pulih bukan hanya dari luka fisiknya, tapi juga dari kebutaan hatinya. Setiap langkah kecil yang ia pelajari dari Kiai Rahman menjadi cahaya baru di hidupnya. Ia kini bukan lagi polisi yang penuh amarah, melainkan seorang manusia yang tenang dan rendah hati. Masjid Al-Makmur yang dulu menjadi saksi keangkuhannya, kini menjadi tempat di mana ia menundukkan kepala dalam sujud panjang penuh air mata. Setiap lantunan azan terasa seperti panggilan pribadi dari langit untuknya, panggilan yang dulu ia benci, kini ia cintai lebih dari segalanya. Suatu pagi, ketika matahari mulai menyinari kubah masjid dengan cahaya keemasan, Arman membantu Kiai Rahman menyiapkan sajadah di serambi. "Kiai," katanya lirih, "andai waktu bisa diputar, aku ingin bertemu Anda bukan sebagai musuh,
tapi sebagai murid. Kiai Rahman tersenyum, menepuk bahunya pelan. Nak, tak ada yang terlambat untuk memulai perjalanan menuju Tuhan. Bahkan langkah pertama di akhir usia pun bisa sampai ke surga, jika dilakukan dengan hati. Kalimat itu membuat Arman menunduk, air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia sadar, bahwa selama ini ia bukan kehilangan arah, ia hanya belum menemukan cahaya. Hari berganti malam, hingga akhirnya Kiai Rahman berpulang dengan tenang di usia senjanya. Masjid itu sunyi, namun keharuman doa tak pernah padam. Arman memandangi jenazah gurunya dengan mata bengkak, lalu berjanji dalam hati, aku akan terus menjaga warisanmu, Kiai. Aku akan hidup dalam damai seperti yang kau ajarkan. Sejak hari itu, Arman memimpin masjid, menjadi panutan bagi masyarakat, dan dikenal sebagai sosok yang penuh kasih. Banyak orang berkata, jika dulu langit menegurnya dengan petir, maka kini langit memberkahinya dengan cahaya. Ia bukan hanya pulih, tapi lahir kembali. Tahun demi tahun berlalu. Di setiap malam Jumat, Arman berdiri di mimbar dan menceritakan kisahnya kepada jamaah muda. Ia selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama, ketika kamu menolak doa, kau sedang menolak cahaya. Tapi ketika kau membuka hatimu, maka bahkan luka bisa menjadi jalan menuju surga. Jamaah menunduk haru, dan sebagian meneteskan air mata. Dalam keheningan itu, Arman menatap kubah masjid yang berkilau lembut, seolah Kiai Rahman masih tersenyum dari atas sana. Malam itu, ia sadar, iman bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Lebih besar dari, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Jadikanlah kisah ini pengingat bagi kami semua, bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk kau lembutkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kau ampuni. Dan tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kau panggil pulang. Lebih besar dari, ya Allah, jadikan kami hamba yang mampu memaafkan. Yang mampu mencintai dengan ikhlas. Dan yang mampu menemukan cahaya-Mu di tengah gelap dunia. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga kisah Kiai Rahman dan Arman memberi kita pelajaran bahwa hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan melalui cara apa saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, semoga kedamaian dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua.